Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indriana Fauzia, NPM 19150029, mahasiswi STKIP PGRI Bandar Lampung semester 3. Dalam video ini saya akan membahas tentang dasar-dasar ilmu manajemen pemasaran. Mari kita simak videonya. Check it out. What is marketing? Konsep ilmu dalam strategi bisnis yang bertujuan untuk mencapai kepuasan berkelanjutan bagi stakeholder atau pelanggan, karyawan, pemegang saham. Ilmu merupakan ilmu pengetahuan objektif yang diperoleh dengan penggunaan instrumen-instrumen tertentu untuk mengukur kinerja dari aktivitas bisnis dalam membentuk, mengembangkan, mengarahkan pertukaran yang saling menguntungkan dalam jangka panjang antara produsen dan konsumen. Selanjutnya ada strategi bisnis, yang merupakan tindakan penyesuaian suatu organisasi yang berorientasi pasar dalam menghadapi kenyataan bisnis, baik dalam lingkungan mikro maupun lingkungan makro yang terus berubah. Pemasaran, di situ bisa kita lihat pemasaran itu ada nilai biaya kepuasan, ada produk, kebutuhan, keinginan, permintaan, pemasaran, pemasar, pasar, pertukaran transaksi, hubungan. Arti kebutuhan adalah keadaan di mana manusia merasa tidak memiliki kepuasan dasar. Kebutuhan tidak diciptakan oleh masyarakat atau pemasar, namun sudah ada dan terukir dalam hayati kondisi manusia. Selanjutnya ada arti keinginan dan arti permintaan. Arti keinginan adalah hasrat akan pemuas tertentu dari kebutuhan tersebut. Keinginan manusia dibentuk oleh kekuatan dan institusi sosial, sedangkan arti permintaan adalah keinginan akan sesuatu yang didukung dengan kemampuan serta kesediaan membelinya. Produk, sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan. Pentingnya suatu produk fisik bukan terletak pada kepemilikannya, tetapi pada jasa yang dapat diberikannya. Oleh karena itu, dalam membuat produk harus memperhatikan produk fisik dan jasa yang diberikan produk tersebut. Selanjutnya ada nilai, biaya, dan kepuasan. Nilai adalah perkiraan pelanggan tentang kemampuan total suatu produk untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap produk memiliki kemampuan berbeda untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tetapi pelanggan akan tetap memilih produk mana yang akan memberi kepuasan total paling tinggi. Nilai setiap produk sebenarnya tergantung dari seberapa jauh produk tersebut dapat mendekati produk ideal. Dalam hal ini termasuk harga. Selanjutnya ada pertukaran, transaksi, dan hubungan. Pertukaran adalah salah satu cara mendapatkan suatu produk yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai gantinya. Pertukaran merupakan proses dan bukan kejadian sesaat. Masing-masing pihak disebut berada dalam suatu pertukaran bila mereka berunding dan mengarah pada suatu persetujuan. Jika persetujuan tercapai, maka disebut transaksi. Transaksi merupakan pertukaran nilai antara dua pihak untuk kelancaran dari transaksi. Maka, hubungan yang baik dan saling percaya antara pelanggan, distributor, penyalur, dan pemasok akan membangun suatu iklan ekonomi, teknis, dan sosial yang kuat dengan mitranya. Berikutnya ada pasar. Pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu serta mau dan mampu turut dalam pertukaran untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan itu. Istilah pasar untuk menunjukkan pada sejumlah pembeli dan penjual melakukan transaksi pada suatu produk. Marketing manajemen, proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi penetapan harga, promosi dan distribusi gagasan, barang dan jasa untuk menghasilkan pertukaran yang memenuhi sasaran-sasaran perseorangan dan organisasi. Perkembangan konsep pemasaran. Perkembangannya itu kita bisa lihat situ ada lama, baru, dan strategis. Kalau yang lama itu fokusnya itu menggunakan produk, alatnya itu penjualan, tujuannya keuntungan melalui penjualan.
Nah, yang baru itu fokusnya pelanggan, alatnya pemasaran terpadu, tujuannya keuntungan melalui kepuasan pelanggan. Sedangkan yang strategis itu fokusnya lingkungan, alatnya strategi pemasaran, tujuannya kepuasan optimal stakeholder. Nah, selanjutnya ada konsep pemasaran. Di situ kita bisa lihat ada pendekatan filosofis, ada pendekatan institusional, dan pendekatan teoritis. Ya, atau bisa disebut dengan experiential oriented approach, ada customer oriented approach, dan market oriented approach. Nah, berikutnya ada pendekatan berorientasi pengalaman. Dibangun berdasarkan pengalaman pelanggan yang bersifat rasional, emosional dalam mengkonsumsi produk. Berikutnya ada pendekatan berorientasi pelanggan. Nah, di situ kita bisa lihat menganut paham bahwa kegiatan pemasaran dijalankan dengan berorientasi pada konsumen. Selanjutnya ada pendekatan berorientasi pasar. Itu merupakan peralihan dari konsep produk ke konsep yang berorientasi pasar. Diyakini sebagai upaya pemasaran untuk mengendalikan atau mencegah terjadinya penurunan penjualan. Nah, di situ kita bisa lihat ada penggunaan inteligensi pasar sebagai pendeteksi kebutuhan pelanggan, baik sekarang maupun di masa mendatang. Sistem inteligensi pasar antara bagian menjadi sangat penting dalam merespon seluruh aspek organisasi yang dapat mengarahkan perusahaan pada diferensiasi dan efisiensi produk berdasarkan orientasi pasar. Bisa juga mengarahkan para manajernya untuk mengurangi penekanan orientasi produk untuk merespon pasar dan mengarahkan sistem organisasional seperti formalisasi dan sentralisasi akan ditentukan secara berurutan dan tidak akan berdiri sendiri. Pendekatan filosofis berangkat dari serangkaian pernyataan yang mengarakterisasi permasalahan dengan pernyataan-pernyataan yang diinginkan dalam ada pengembangan perusahaan hendaknya berorientasi pada pasar, kemudian pengembangan rencana strategis jangka panjang, membangun realisasi jangka panjang, dan bisa kita ambil contoh itu kami selalu setia melayani Anda. Nah, di situ kita bisa lihat ada parameter pendekatan institusional, itu mencangkup produk, biaya, promosi, dan distribusi. Pendekatan teoritis. Marketing memiliki sebuah argumentasi teoritis yang menjelaskan realitas bisnis bahwa berorientasi pada produk yang mengarahkan pada penurunan dan berorientasi pada pasar akan mencegah penurunan. Nah, di situ kita bisa lihat teorinya itu ada hubungan permintaan dan harga, lalu sikap dan perilaku, kemudian pertumbuhan pasar dan keuntungan, dan yang terakhir apabila mengiklankan produk-produk kenyamanan. Baiklah, terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.